Selamat sore Abang Todung. Selamat sore, Bos. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami kali ini. Pak Todung, dengan berkaca dari pengampunan yang diberikan kepada terdakwa kasus ASDP, sebelumnya ada pengampunan amnesti kepada Hasto, abolisi kepada Tom Lembong, ada kesan di publik, ini kayaknya mudah bagi Presiden memberi pengampunan kepada terdakwa koruptor. Anda menangkap demikian juga atau enggak? Saya ingin melihat dalam konteks kontroversi yang ada pada beberapa kasus di mana kriminalisasi terhadap kebijakan itu dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah, ini mengganggu ya. Jadi dalam kasusnya Ira kita melihat ya, dugaan ada kriminalisasi itu terhadap kebijakan, padahal kebijakan yang dibuat sesuai dengan aturan main, sesuai dengan peraturan perusahaan, mendapat persetujuan, semua itu kan adalah keputusan komersial bisnis ya, yang tidak bisa dipidana, tidak bisa dikomersialkan. Nah, tadi dikatakan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan self enrichment, memperkaya diri sendiri. Nah, ini sudah satu bukti sebetulnya bahwa ya dia tidak punya niat ya jahat ya mens rea untuk memperkaya diri sendiri. Jadi kriminalisasi terhadap kebijakan semacam ini mengganggu banyak pihak. Dan oleh sebab itu reaksi publik menurut saya sangat bisa dirasakan. Nah, tapi satu hal yang saya ingin katakan adalah kalau Anda menanyakan apakah Presiden Prabowo sepertinya mengobrol ya melalui rehabilitasi, melalui amnesti, abolisi, rehabilitasi. Ya. Nah, saya kira sih kita ini sedang hidup dalam satu zaman abnormal. Ya. Kita dihadapkan pada begitu banyak kasus korupsi, malah kejaksaan itu ya beberapa kali memamerkan begitu banyak uang yang dikorupsi. Itu uang cash dipamerkan. Dan jumlah kerugian keuangan negara itu begitu besar, fantastis. Nah, memang jadi ada semacam dilema, loh kok begini keadaannya ya. Tapi kalau misalnya kasus seperti yang dihadapi oleh Ira itu tetap diproses, ya memang juga publik akan merasa, loh siapa yang akan mau bertanggung jawab dan mau menjadi direksi perusahaan BUMN kalau bisa dikriminalisasi misalnya. Jadi saya ingin lihat dalam konteks kasus per kasus dan tidak ingin membuat satu generalisasi dalam hal ini. Sampai kemudian, sorry saya potong Pak, kalau belajar dari kasus rehabilitasi ini menurut Anda secara proses penuntutannya ini kurang kuat? Ya, tadi dikatakan oleh KPK bahwa mereka sudah di pra-peradilan ya, sudah melakukan penyidikan ya. Tapi kan itu tidak cukup. Kita kan juga harus melihat secara material ya kasus korupsinya itu seperti apa, dan kalau KPK sudah melihat bahwa tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, nah apakah layak kasus itu diteruskan atau tidak? Nah, ini pertanyaannya menurut saya. Jadi kalau kita melihat ya kasus yang seperti ini, judgment rule itu mesti betul-betul dilihat ya sebagai satu guidance, sebagai satu pedoman oleh pengusaha-pengusaha, oleh direksi untuk membuat satu keputusan dan tidak bisa dipidana. Nah, Presiden Prabowo mungkin melihat ini dan mendengar ini dan membuat rehabilitasi. Pertanyaan saya cuma satu, kita perlu hati-hati dalam memberikan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi ini, karena kita juga mesti menjaga hukum. Tahu saya, rehabilitasi dan gerasi itu kan diberikan setelah ada putusan yang inkrah. Setelah inkrah baru ada permohonan untuk rehabilitasi dan untuk juga gerasi Kalau amnesti dan abolisi bisa dikeluarkan sebelum ada proses peradilan. Nah, ini kan kita mesti sepakati semua mekanisme. Sudah kami tangkap poin itu, Pak. Saya bahagia, saya senang, saya happy dengan rehabilitasi yang diberikan kepada Ira, karena menurut saya dia yang betul-betul ya punya profesionalitas dan integritas, dan saya tidak meragukan itu karena saya kenal dia. Pak Deson, saya pernah lawyer dia dulu, dan saya bertemu dengan dia ya waktu di tahanan. Kalau menurut Anda Pak Deson, sampai keluar rehabilitasi ini datang dari Presiden Prabowo, secara dasar hukumnya sudah tepat meskipun keluarnya setelah vonis disampaikan majelis hakim? Ya, jadi Presiden tentu dalam hal ini punya banyak pertimbangan. Beliau juga tidak ingin mengganggu independensi daripada pengadilan, ya kan? Tetapi kalau kita melihat ini kembali kepada apa yang dikatakan oleh Bang Todung tadi, ya, dalam berusaha itu kan tunduk pada yang namanya
business judgment rules, ya. Makanya kita kemudian misalnya di dalam Danantara ada. Jadi orang kalau dalam melaksanakan usaha itu kan tunduk pada yang namanya hukum bisnis, ya. Jadi kalau saya berusaha dengan Anda misalnya, Anda yang mau beli produk saya atau Anda berusaha dengan saya, tentu Anda kan ingin untung. Kami juga ingin untung, ya kan? Nah, itu mestinya harus KPK paham. Nah, kalau Presiden kemudian sudah 2 kali melakukan ini, maka ini sebenarnya merupakan suatu alert, suatu catatan sehingga bukan saja KPK, aparat penegak hukum semua untuk berhati-hati, khususnya dalam hal untuk melakukan tindakan kepada entity bisnis, itu yang BUMN itu, supaya berhati-hati. Ini juga bisa menimbulkan distrust kan di tengah-tengah masyarakat, di dunia usaha. Ya tadi seperti Bang Todung tadi bilang, siapa yang akan jadi direksi? Ya kan? Kita melihat banyak sekali ya. Saya terus terang secara terbuka, saya juga kapan itu mengkritik itu kemarin ya. Tapi walaupun itu sudah lama, ya kasus yang menimpa Burhanuddin Abdullah, mohon maaf ya, sebagai direktur gubernur BI, ya secara ex officio beliau itu tanda tangan, tidak ada mens reanya, coba bayangkan aja. Oke, ya tapi kan? kalau kemudian, sorry saya potong Pak, kalau kemudian ini diberikan saat masih ada proses untuk banding, saat ada proses untuk kasasi, ada yang muncul juga pendapat, ini jangan-jangan melemahkan kerja KPK untuk memberantas korupsi. Anda sependapat nggak kalau ada pandangan begitu Pak Deson? Oh, kami tidak sependapat. Jadi begini loh, hak asasi orang itu kan harus dijamin, ya kan? Kalau tunggu sampai kasasi itu 3-4 tahun ke depan, bagaimana beliau yang sudah dapat di dalam tahanan? Apalagi kan kalau kita lihat fakta persidangan itu kemudian ada dissenting kan? Ada dissenting itu, ya, sehingga ini menjadi suatu tanda tanya. Ya. Dan kembali ya, saya sebagai anggota Komisi 3 DPR ini juga memberikan suatu perhatian khususnya kepada aparat penegak hukum untuk berhati-hati. Jangan gegabah, ya. Kenapa? Kerugian negara ini kadang-kadang kan ditentukan di atas kertas. Coba bayangkan aja, ya. Hitung sini, hitung sana, kemudian ada kerugian negara tanpa melihat suatu fakta sesungguhnya di situ, ya. Seharusnya begini, kalau yang tadi Bang Todung sampaikan itu, ya, sebelum diakuisisi kan pasti ada namanya RUPS. Yeah. Sebelum RUPS tentu ada penilaian, ada sebuah, dan itu kan tidak dikerjakan oleh direktur utama. Baik. Tetapi ada lembaga-lembaga tertentu. Nah, kalau itu semua sudah sesuai prosedur dan sudah diambil suatu tindakan, ya namanya bisnis itu kan pasti rugi atau untung. Gak ada bisnis untuk pulang pokok kan. Baik. Kalau kita bisnis pulang pokok ya lembaga sosial kan. Kira-kira demikian. Oke, Pak Todung, kalau kemudian sudah ada rehabilitasi seperti ini, maka secara prinsipil IRA ini bisa langsung bebas atau ada prosedur lain dulu yang harus dilewati? Ya, itu kan ada dalil ya dalam hukum ya. Justice delay, justice denied. Ya. Jadi keadilan yang ditunda itu adalah penolakan terhadap keadilan. Jadi ya seharusnya ya dia sudah harus bebas dan dia bisa kembali mengerjakan tugasnya seperti sedia kala. Nah itu yang mesti dilakukan. Kalau misalnya kita nanti bilang, oh ini ada prosedur yang mesti ditempuh, mesti ada begini segala macam. Menurut saya itu yang disebut justice delay, justice denied itu. Jadi ini ya tidak sesuai dengan cita rasa keadilan itu sendiri. Bayangkan ya, dia kan sudah ditahan beberapa bulan. Ya, di rumah tahanan KPK. Nah, dia mendapat kepres rehabilitasi dari Presiden Prabowo. Ya, seharusnya itu dilaksanakan ya, langsung, tidak usah menunda-nunda. Jadi ya ini prinsipnya, karena pengadilan itu juga akan harus cepat, murah dan sederhana. Okay. Keadilan juga pasti begitu. Ketika sudah ada Presiden mengeluarkan kepres rehabilitasi yang merupakan hak prerogatifnya dia, ya mesti dilaksanakan. Hukum itu tidak boleh menyusahkan orang. Ya. Nah kalau ada dua hukum yang berbeda, ini kita belajar pidana dulu di Fakultas Hukum. Ya satu yang hukumannya berat, satu yang lebih ringan, yang diperlakukan itu hukum yang lebih ringan, bukan hukum yang lebih berat. Nah dalam hal ini kita bicara mengenai hak asasi manusia loh, baik. Kebebasan dia.
Nah, jangan ditunda-tunda. Saya minta kepada KPK untuk tidak menunda-nunda. Kalau kemudian singkat saja, kalau kemudian ada pengampunan seperti ini, efeknya atau dampaknya terhadap tersangka atau terdakwa lain yang menjalani kasus serupa akan bagaimana Pak Todung? Singkat saja. Kita ini banyak anomali hukum nih. Apa ya Pak? Dalam kasus Tom Lembong kan kita melihat bahwa Tom Lembong diberikan abolisi, ya, oleh Presiden Prabowo, ya. Nah, dia tidak terbukti memperkaya diri sendiri dan dia memang tidak melakukan punya mens rea, ya membuat satu keputusan yang merugikan keuangan negara, ya. Jadi menurut saya kalau Tom Lembong sudah diputuskan seperti itu, ya yang lain seharusnya juga tidak diproses lagi, tidak ya dihukum. Kalau menurut saya, ya. Jadi ini anomali ini kita mesti segera hilangkan gitu supaya konsisten. Kalau misalnya satu ya untuk kasus yang sama sudah dibebaskan ya, yang lain ya kecuali ada bukti-bukti yang sangat fundamental yang bertentangan satu dengan yang lain ya itu kita bisa lihat. Tapi kalau tidak, menurut saya nggak bisa ya. Oke, Pak Deson, Anda juga punya pandangan lain soal anomali ini? Ya kita harus mengakui bahwa memang penegakan hukum kita juga memang ada masalah. Ya, dan terus terang kita terus memperbaikinya. Nah, saya cuma meminta bahwa aparat penegak hukum, bukan KPK saja, harus menggunakan momen ini sebagai sign, ya, sebagai sign bahwa arah politik hukum kita di bawah Presiden Prabowo adalah agar jangan mempidanakan orang yang tidak bersalah, jangan mengkriminalkan, ya. Apalagi dengan kemudian ada keluar aturan baru ya yang berkaitan sama Danantara. Itu kan sudah jelas dikatakan itu. Ya, kalau yang berkaitan dengan business judgment rules semua sudah dikerjakan dengan sesuai prosedur. Ada rules-nya, sebelum ada take over ada rules, sebelum ada rules ada penilaian, ada segala macam. Ya jangan dikriminalkan. Tidak semua kerugian negara itu korupsi. Ya, itu tidak semua perbuatan hukum itu kemudian korupsi kalau tidak ada kerugian keuangan negara. Nah, inilah yang harus kita pahami dan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua gitu loh, ya. Supaya ini jangan sampai timbul korban-korban yang lain. Kira-kira demikian. Oke, Pak Deson, Pak Todung, terima kasih banyak sudah berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami kali ini. Selamat sore semuanya. Salam Bang Todung, sehat selalu Bang.